Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Izzatus Solihah, mahasiswa PPL Universitas Malikus Saleh. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai sumber energi listrik. Sebelum kita membahas materi, ada baiknya kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini, hampir seluruh peralatan yang digunakan oleh manusia bekerja menggunakan energi listrik. Menurut kalian, dari manakah manusia memperoleh sumber energi listrik? Pada umumnya, energi listrik yang kita gunakan itu berasal dari bahan bakar fosil, seperti gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, ketiga sumber energi tersebut merupakan sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui. Kalian tentu telah mengetahui bahwa cadangan bahan bakar fosil semakin menipis, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa negara Indonesia akan mengalami krisis energi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menghemat energi, terutama energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Selain itu, para ahli juga telah melakukan berbagai penelitian untuk memanfaatkan sumber energi yang tidak akan habis atau dapat diperbaharui. Sumber energi ini disebut sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif. Nah, adapun macam-macam sumber energi alternatif, yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang berupa energi panas dan energi cahaya. Nah, energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Energi cahaya matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Alat yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dari PLTS berupa cermin cekung dan turbin. Nah, cermin ini akan bergerak mengikuti arah matahari saat melintas di langit. Cermin ini kemudian memfokuskan cahaya ke sebuah menara. Di menara tersebutlah panas yang diserap digunakan untuk mendidihkan air. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin, yang pada akhirnya nanti turbinlah yang akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, selain itu, untuk keperluan rumah tangga, sel surya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, rumah yang memiliki sel surya disebut rumah panel. Lalu bagaimana cara kerja rumah panel? Cara kerja rumah panel adalah ketika cahaya matahari yang ditangkap oleh sel surya menghasilkan perbedaan tegangan yang menghasilkan listrik. Nah, energi listrik ini kemudian diteruskan ke charge controller, lalu ke aki atau baterai untuk menyimpan tenaga. Selanjutnya akan disalurkan ke inverter. Nah, di inverter inilah untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Setelah melalui inverter, arus listrik akan dialirkan ke jaringan listrik di dalam rumah, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan listrik rumah tangga. Energi alternatif yang kedua yaitu tenaga air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.680 MW. Lalu, bagaimana cara kerja tenaga air ini?
Nah, ada 4 komponen utama pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama itu waduk atau bendungan. Yang kedua saluran pelimpah atau pembawa air. Yang ketiga itu ada gedung sentral atau powerhouse. Nah, yang keempat ada unit transmisi yang mengalirkan listrik ke konsumen. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Nah, di sini bendungan berfungsi untuk menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Lalu, intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan air menuju turbin melalui pipa pesat. Nah, di pipa pesat inilah nanti pipa pesat ini adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin, yang dimana di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Nah, perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC, yang pada akhirnya generator listrik bekerja dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Energi alternatif yang ketiga yaitu tenaga panas bumi. Nah, energi panas bumi ini merupakan energi panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Misalnya energi panas dari jalur gunung berapi. Energi panas bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lalu bagaimana cara kerja energi panas bumi? Nah, panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batuan-batuan meleleh atau biasanya kita sebut magma. Nah, biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Nah, magma ini terdapat jauh dari sumber permukaan. Dan energi panas tersebutlah yang mendorong sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah-celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma. Nah, magma ini kemudian akan memanaskan air dengan temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dalam tekanan tinggi. Lalu, sumur dibor dalam kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Nah, sumur-sumur yang diproduksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi yang cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator. Nah, di mana separator ini yaitu uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan tersebut disebut brine. Kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir. Lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan. Inilah yang menjadikan panas bumi
sebagai energi terbarukan. Lalu dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di bawah tanah. Uap panas akan melalui sistem pemurnian terakhir untuk menghilangkan kotoran-kotoran dalam fasilitas scrubber. Nah, uap panas inilah yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik yang pada akhirnya akan dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang dihasilkan oleh bahan organik melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Ada beberapa contoh dari biomasa yang biasa kita gunakan, yaitu ada tanaman, ada kulit pohon, ada serbuk kayu atau gergaji, ada residu pertanian, rumput serpihan kayu, dan tinja kotoran hewan. Nah, berikut adalah cara kerja biomasa. Di sini kita memakai buah-buahan busuk. Pertama, simpan buah-buahan yang busuk dalam mesin pengurai. Dalam mesin tidak ada oksigen sama sekali atau disebut kondisi anaerob. Dengan kondisi tanpa oksigen inilah bakteri anaerob pada buah busuk akan bekerja mengurai jus buah busuk dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang akan diubah menjadi listrik. Gas metana akan keluar dari mesin pengurai melalui pipa-pipa tertutup. Gas metana ini akan bekerja untuk menghidupkan generator listrik. Gas metana akan menjadi bahan bakar untuk menghidupkan generator listrik. Nah, generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik yang pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu tenaga angin. Nah, angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin ini tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Lalu bagaimana cara kerja tenaga angin? Nah, cara kerja tenaga angin yaitu kalian lihat di sini ada turbin angin. Nah, turbin angin ini mempunyai bilah-bilah. Bilah-bilah ini akan dihubungkan dengan sebuah generator. Saat bilah bergerak, generator akan membangkitkan listrik. Selain ditentukan oleh kecepatan angin, energi listrik yang dihasilkan juga ditentukan oleh panjang bilah turbin. Semakin panjang bilah yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang akan dihasilkan. Tenaga angin ini pembahasan kita terakhir ya. Selanjutnya yaitu tugas. Untuk tugas yang pertama, apakah air dapat digunakan untuk mengganti energi listrik? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan jika menggunakan listrik secara berlebihan? Dan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan energi listrik dengan tenaga matahari? Lalu yang terakhir, sebutkan dan jelaskan manfaat lain dari tenaga air selain untuk PLTA. Baik, mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.